y su sospechoso es usted. Vio arrastrada a una situación límite. Mi hija, la que hubiera desaparecido, se hundió cuando entendió lo que aquellos. Hai, hello guys. Selamat dan terima kasih telah gabung bareng bersama Sinema Nyonya. Cuplikan adegan barusan diambil dari film dengan judul Invisible Quest yang dirilis dari Spanyol di Januari 2017. Nyonya ucapin selamat bagi Anda yang belum pernah nonton film garapan sutradara Oriol Paulo ini. Pasalnya, film dengan genre kriminal misteri ini sangat menarik dengan efek kejut untuk ditonton. Tapi, jangan lupa, konten Sinema Nyonya sudah pasti full spoiler. Mungkin kita bisa memahami film ini secara global, tapi belum tentu kita memahami detail ceritanya. So, sempatkan diri Anda menontonnya secara penuh ya guys. Tapi buat Anda yang tak memiliki banyak waktu santai, di sini Nyonya telah rangkumkan ceritanya. Film ini mengisahkan tentang perjuangan pria yang dijadikan tersangka atas pembunuhan kekasih gelapnya. Sementara di sisi lain, sebuah keluarga tengah memperjuangkan ketidakadilan atas kematian dan nama baik putranya yang membuahkan suatu misteri, serta memerlukan totalitas risiko dan tantangan untuk mengungkapkan fakta kebenarannya. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak rangkum ceritanya. Sinema Nyonya siap beraksi. Scene awal dari rangkum film ini menampakkan hubungan perselingkuhan yang terjalin antara Tuan Doria. Dia adalah seorang pengusaha sukses dan ternama dengan teman wanitanya bernama Laura. Di kamar hotel itu mereka telah membawa satu koper uang tebusan dari seseorang yang mengetahui hubungan terlarang mereka. Tak lama berselang, mereka kembali dicemaskan oleh suatu pesan singkat. Merasa terjebak, lalu keduanya bergegas untuk meninggalkan kamar itu. Tapi, tanpa diduga ada seseorang yang memukul kepala Tuan Doria hingga membuatnya tak sadarkan diri. Begitu ia terbangun, Tuan Doria terkejut dan histeris mendapati Laura kekasihnya telah menjadi mayat. Di saat yang sama terdengar beberapa orang yang tengah menggedor pintunya. Tuan Doria yang tengah bersedih kemudian memegang benda yang ia duga sebagai alat untuk membunuh kekasih gelapnya Laura. Sekumpulan orang itu pun berhasil mendobrak dan memasuki kamar hotel. Dan ternyata mereka adalah polisi. Saat itu juga Tuan Doria ditangkap dan dijadikan tersangka terhadap kasus pembunuhan Laura. Sebagai orang yang cukup populer, kasus yang menimpanya pun sangat santer dan menjadi topik utama dalam setiap pemberitaan. Dan apesnya, isu yang beredar di media justru menuduhnya sebagai pembunuh Laura yang sangat mencintainya, sedangkan Tuan Doria memilih menyelamatkan perkawinannya. Dan kini Tuan Doria berada di suatu tempat di bawah pengawasan ketat kepolisian. Dan sebagai orang yang kaya dan cukup memiliki kekuasaan, Tuan Doria pun mendatangkan seorang pengacara yang terkenal tidak pernah kalah. Dia adalah Nyonya Virginia Goodman. Nyonya Virginia mengaku sebagai perwakilan dari pengacara yang bernama Tuan Felix yang juga merupakan teman dekat Tuan Doria, di mana Tuan Felix kini tengah pergi melancong ke luar negeri. Tuan Doria yang merasa kasusnya telah aman di tangan Tuan Felix kini harus cemas. Pasalnya akan ada saksi baru yang datang di persidangan 3 jam ke depan, dan itu bakal memberatkan posisinya. Sebagai pengacara handal, Nyonya Virginia menganggap pernyataan Tuan Doria masih lemah. Pengacara itu meminta pengakuannya secara lebih detail meskipun terasa pahit. Tapi itu akan sangat penting, maka ia akan dengan mudah membantunya. Karena sebagai pengacara yang tak pernah kalah, Nyonya Virginia tidak ingin namanya tercoreng karena dipersulit oleh klien akibat ketidakjujurannya. Di scene ini akhirnya Tuan Doria tidak mampu berkelit manakala pengacara itu menyodorkan sebuah artikel pemberitaan tentang hilangnya pemuda yang bernama Daniel Garrido. Sedemikian cermatnya pengamatan pengacara itu, Tuan Doria semakin menaruh kepercayaan kepadanya. Terlebih mengingat waktu yang sangat terbatas yaitu 2 jam sebelum persidangan, maka Tuan Doria mau tak mau harus menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan kasusnya.
Malapetaka dimulai 3 bulan yang lalu, di saat Tuan Doria semakin sadar bahwa hidupnya penuh dengan kebohongan sejak menjalin hubungan dengan Laura. Saat itu kepada istrinya Sonia, ia mengaku pergi ke Paris, padahal Tuan Doria menghabiskan waktunya bersama Laura. Pria itu merasa bersalah terlebih kepada anaknya yang masih kecil. Di perjalanan pulang mereka, Tuan Doria memberanikan diri memutuskan hubungan cinta dengan Laura. Gadis itu terlihat berat menerima keputusannya. Pada saat mata mereka beradu, memastikan keputusan yang diambilnya, tiba-tiba mobil yang mereka tumpanginya pun beradu pula dengan seekor rusa dan mobil yang ada di depannya. Dan alangkah terkejutnya mereka pada saat mereka melihat keadaan mobil itu yang ternyata pengemudinya telah tewas akibat kecelakaan tersebut. Saat itu juga kepanikan melanda pasangan itu. Tuan Doria pun mencoba untuk menelpon polisi, tapi Laura langsung mencegahnya. Karena menurutnya hal itu justru akan membuat situasi mereka semakin sulit. Dan lagian, tidak ada saksi yang melihat kejadian itu. Lalu, terdengarlah dering telepon yang ternyata berasal dari HP pemuda yang tewas itu. Mereka pun tak berani mengangkatnya, dan lalu bergegas hendak meninggalkan tempat itu. Apesnya lagi, sewaktu hendak pergi dari tempat itu, mobil mereka pun macet. Tuan Doria pun sampai dibuatnya kesal. Tak berapa lama, Laura menyadari ada mobil yang hendak melewati mereka. Jelas mereka pun menjadi panik. Beruntung, Laura dengan cerdik mencoba mengatasinya dengan berpura-pura menjadi pemilik mobil korban itu. Dan tengah merundingkan penyelesaiannya dengan Tuan Doria. Dan benar saja, pengemudi itu pun menghentikan mobilnya di depan mereka. Ia pun menawarkan bantuannya, dan Tuan Doria serta Laura pura-pura menolaknya. Tapi di saat pengemudi itu akan meninggalkan mereka, tiba-tiba telepon milik pemuda itu berbunyi lagi. Laura pun berpura-pura mengangkatnya dengan mengakui bahwa itu adalah telepon dari pihak asuransi. Pada saat Laura kembali mendekati mobil pemuda itu, barulah gadis itu menyadari ada genangan darah yang menetes dari bawah mobilnya. Beruntungnya lagi, Laura berhasil menghalangi pemandangan itu, manakala pengemudi itu meninggalkan mereka. Akhirnya, Tuan Doria pun berusaha mencari tempat untuk melenyapkan mayat yang telah dimasukkannya di bagasi. Sedang mobil Tuan Doria diamankan oleh Laura sembari mencari bantuan. Karena dengan adanya saksi mata itu membuat mereka saling bersitegang dan tak lagi hidup dengan tenang. Sekarang kita kembali lagi pada obrolan Tuan Doria dengan pengacaranya, di mana di sini terlihat penyesalannya tentang kenapa dia harus bertemu Laura, andai rusa itu tak melintas dan bla 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 bla. Dan kita tahu kan guys, namanya penyesalan memang datangnya di akhir dan tentunya tak ada gunanya lagi. Maka dari itu Nyonya Virginia pun menasihatinya untuk berhenti mengeluh, sebab pengadilan telah menyiapkan surat penahanan untuknya. Jadi secara detail Tuan Doria harus mau menceritakan kepada pengacara itu agar ia lebih mudah menyelamatkan Tuan Doria. Lalu Tuan Doria pun melanjutkan ceritanya tentang bagaimana dirinya dengan terpaksa menenggelamkan mobil itu di sebuah danau, di mana dia merasa ada yang mengawasinya yang ternyata itu hanya seekor rusa. Lalu Tuan Doria kembali bertemu secara diam-diam dengan Laura menggunakan telepon prabayar agar tak mudah terlacak. Di scene ini Laura menceritakan kejadian yang sangat mengejutkan bagi keduanya. Ceritanya begini guys, situasi yang tengah dialaminya membuat Laura jadi parno sendiri. Saat di dalam mobil Tuan Doria yang mogok itu, dia menelpon bantuan derek mobil. Tapi sewaktu ditanyai lokasinya, gadis itu tiba-tiba membatalkannya. Karena takut lokasinya akan dikaitkan dengan kecelakaan itu nantinya. Untung saja ada pengendara lewat, di mana kebetulan bapak-bapak tersebut adalah seorang mekanik. Meski tetap cemas, tapi pikirnya itu adalah pilihan yang aman dan lebih baik saat itu. Bapak itu lalu mengenalkan dirinya bernama Thomas Garrido. Sedangkan Laura gak berani memberikan nama aslinya. Dia pun mengaku bernama Rachel. Lalu ditariklah mobil Tuan Dario menuju ke rumah Bapak Thomas. Sesampainya di sana, Laura dikenalkan dengan istrinya. Sambil menunggu Tuan Thomas memperbaiki mobilnya di garasi, Laura atau Rachel dijamu dan ngobrol dengan istri Pak Thomas. Hingga sampai akhirnya istri Pak Thomas memperlihatkan foto putra mereka yang bernama Daniel Garrido. Nah, begitu Laura melihat foto itu, ia langsung shock. Pasalnya, itu adalah pria yang jadi korban kecelakaan yang mereka alami.
Saat itu juga Laura merasa sangat cemas dan ingin cepat-cepat keluar dari tempat itu. Dan kebetulan juga Pak Thomas pun telah selesai memperbaiki mobilnya. Dan pada saat ia hendak pamit, di ruangan yang berbeda, ia mendengar pasangan suami istri itu tengah membicarakan tentang pencarian anaknya. Laura tambah panik ketika ibu itu mencoba menelpon anaknya, sementara HP anaknya ada di kantong Laura. Sontak saja Laura buru-buru menaruhnya di sofa. Dan benar saja mereka pun mencari sumber suara HP anaknya. Dan sementara Laura bisa bernafas lega karena sebelum mereka berpikir lebih jauh dan curiga, Laura lebih dahulu berpamitan kepada mereka dan pergi dari rumah itu. Kini situasi semakin sulit. Mereka meyakini bahwa keluarga korban semakin mencurigai hilangnya pemuda itu ada kaitannya dengan Laura dan mobil Tuan Doria. Di adegan ini, kepada Nyonya Virginia, Tuan Doria mengakui telah membuat laporan palsu di kepolisian bahwasanya mobilnya telah hilang dicuri selama ia pergi ke Paris. Sementara Tuan Doria dan Laura sepakat untuk tidak lagi bertemu dan tak mengenal satu sama lain. Demi karir dan rumah tangganya, lalu dengan kekuatannya Tuan Doria melalui teman sekaligus pengacaranya yang bernama Tuan Felix telah berhasil menghentikan penyelidikan polisi yang sempat curiga kepadanya. Meski media santer memberitakan tentang hilangnya pemuda itu, melalui televisi itu pula lah Tuan Doria mengetahui sosok ayah pemuda itu, dan ia pun mengaku sangat iba dan bersalah. Masih dengan Nyonya Virginia yang tiba-tiba mendapatkan panggilan telepon yang memberitahukan bahwasanya saksi telah sampai di persidangan, sedang hakimnya masih OTW. Dengan waktu yang tak banyak tersisa itu, terlihat kepanikan dari Tuan Doria. Ia pun meminta dihubungkan dengan pengacara Felix temannya. Tuan Felix yang baru pulang melancong dibuat kaget dengan adanya saksi tersebut. Tapi karena bisingnya suara di bandara, ia hanya memastikan bahwa segalanya akan berjalan aman dan terkendali. Dengan waktu yang semakin sempit, Nyonya Virginia terus menggali pengakuan Tuan Doria. Pria itu pun melanjutkan pengakuannya di mana di atas keburaman situasi, di atas dustanya terhadap penderitaan keluarga Thomas Garrido, Tuan Doria tetap melanjutkan kehidupannya. Pria itu tak ingin rumah tangga, bahkan karir yang telah didapatkan selama ini hancur. Scene berlanjut dengan pendapat Nyonya Virginia bahwasanya masih banyak celah kelemahan dari kasus Tuan Doria. Walaupun dia telah berhasil menutupi keterlibatannya dengan pemuda yang tewas itu, tapi hubungannya dengan Laura masih mudah terendus. Karena setelah penyelidikan polisi, Tuan Doria ternyata masih menghubungi perempuan itu. Tuan Doria pun mengemukakan alasannya bertemu dengan Laura. Itu semua karena perkembangan kasus yang merubah skenario bahwa pemuda itu bukanlah tewas, melainkan kabur membawa uang curian. Yang ternyata, menurut pengakuan pria itu semua adalah akal-akalan Laura. Dalam pertemuan tersebut, Laura mengakui telah mengambil dompet dari pemuda itu sebelum akhirnya Tuan Doria menenggelamkannya. Lalu dengan identitas pemuda tersebut, Laura mentransfer dana di rekening korban seolah terjadi pencurian. Dan hal itu dimungkinkan karena profesi suami Laura yang berkaitan dengan perbankan. Dan berdasarkan pengakuan Tuan Doria, motif Laura adalah karena dia tidak ingin dipersalahkan sendiri atas perkara itu. Jadi, dia pun ingin cari selamat juga. Perempuan itu tidak ingin hancur sendiri. Dan yang terpenting adalah karena ia masih mencintai Tuan Doria. Itu menurut pengakuan Tuan Doria saat ini. Tuan Doria yang merasa telah berhasil menutupi keterlibatan dirinya dengan kasus kecelakaan itu, meski ia tahu hal itu tidak menghilangkan kecurigaan keluarga korban, kini kehidupannya semakin sulit akibat ulah dari Laura. Tuan Thomas dan istrinya yang tidak menerima kematian putranya semakin sakit hati dan terhina dengan tuduhan itu. Sampai-sampai bapak tua itu berani mendatangi Tuan Doria di tengah pesta kesuksesannya. Di mana di tempat itu Tuan Doria merasa ditekan, disudutkan, dan dituduh terlibat oleh ayah dari korban yaitu Tuan Thomas. Di adegan ini nampaknya memang tak mudah bagi masyarakat kecil bila melawan orang yang berkuasa. Tuan Thomas pun berakhir dengan diusir dari tempat itu. Bahkan keadilan dan nama baik putra kesayangannya yang jadi korban pun tak lagi bisa diharapkan.
Tuan Doria pun bercerita, setelah kekalahan mereka, Tuan Thomas pun akhirnya membawa kembali istrinya dan merawatnya di rumah. Sampai akhirnya kabarnya pun tak lagi ia dengar.